Masih melanjutkan dari video sebelumnya bahwasanya film-film aksi laga dengan tema perampokan bank bukan hanya mendapat label dewasa. Ada beberapa film aksi perampokan bank yang cocok ditonton buat kalian yang masih remaja. Tapi tenang aja, film-film yang ada di list kali ini nggak kalah seru dan menarik film-film aksi perampokan di segmen sebelumnya. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa cek link di kolom deskripsi, gue udah naruh di sana linknya. Oke, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Are yang masih melanjutkan film-film dengan tema yang sama di film sebelumnya, yaitu tentang perampokan bank. Buat kalian yang suka ataupun hobi nonton apalagi film sejenis ini, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Film yang satu ini sebenarnya memiliki inti cerita yang cukup klise, yaitu kawanan perampok orang berniat melakukan pencurian dan harus berhadapan dengan polisi tangguh. Walaupun nyaris gak ada sesuatu yang baru dari ceritanya, film Takers ini tetap layak untuk ditonton, apalagi kalau kalian memang penggemar film-film heist seperti ini. Takers menceritakan tentang sebuah kelompok pencuri yang selalu sukses dalam pencuriannya dan lepas dari kejaran para polisi. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang sangat bersemangat dalam merampok bernama Gordon. Hidup Gordon dan kawanannya sebagai kriminal berjalan dengan mulus hingga salah satu rekan mereka yang bernama Ghost bebas dari penjara dan ingin merampok bank lagi. Mereka akhirnya merampok bank dan menguras seluruh uang di sana yang bernilai 12 juta US dollar. Sayangnya sebuah insiden terjadi dan keberadaan mereka pun mulai diketahui oleh para polisi. Gak banyak sebenarnya yang dapat ditawarkan oleh film Takers ini. Tentu aja sebagai sebuah film yang menawarkan cerita mengenai sekelompok perampokan bank profesional, Takers masih sempat menawarkan beberapa adegan action yang dibumbui juga dengan beberapa adegan ledakan yang mungkin cukup untuk memacu adrenalin buat para penontonnya sendiri. Buat kalian penggemar film-film action bertema perampokan bank, kalian harus memberikan apresiasi kepada John Lucienhoff selaku sutradara yang sudah memberikan film ini cukup menjanjikan dari awal filmnya. Belum apa-apa, John membuka filmnya dengan adegan perampokan bank yang mampu dikelola dengan cukup baik. Untuk jajaran departemen acting di film ini yang sangat mencuri perhatian gua dan actingnya juga bisa gua katakan lumayan daripada yang lainnya, yaitu ada Matt Dillon dan juga Hayden Christensen. Dua aktor kawakan Hollywood ini mampu memberikan kesan yang mengagumkan di film Takers. Takers tayang perdana pada 27 Agustus 2010. IMDb memberikan rating untuk film perampokan bank dengan cerita cukup ini sebesar 6,2 serta di-vote lebih dari 60.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film yang menghadirkan cerita yang sangat berbeda dibanding film-film sejenis heist yang udah gue bawain sebelumnya. Aksi perampokan bank di film ini sangatlah unik karena menggunakan sulap. Bahkan aksi mereka di film Now You See Me dilakukan di atas panggung yang disaksikan ribuan penonton. Now You See Me menceritakan tentang 4 karakter pesulap yang masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Ada Daniel Atlas, Henry Reeves, Jack Wilder, dan juga Merritt McKinney. Sebuah undangan dari sosok misterius kemudian membawa mereka ke satu tempat dan akhirnya memperkenalkan mereka satu sama lain. Nggak lama jalan penceritaan kemudian berpindah ke masa 1 tahun kemudian, di mana keempatnya kini telah bergabung dalam sebuah kelompok bernama The Four Horsemen dan juga memiliki pertunjukan yang begitu populer di Las Vegas dengan bantuan sokongan dana dari milioner yaitu Arthur Tressler. Durasi yang dimiliki oleh film ini cenderung singkat, sehingga fokus film ini terlalu mengarah kepada aksi kriminalitas berkedok pertunjukan sulapnya aja. Oleh karena itu, Now You See Me nggak mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap serta mendalam mengenai para tokohnya sendiri. Para tokoh yang muncul seolah hanya diperkenalkan begitu aja tanpa ada ciri khas masing-masing dari mereka. Baik pihak protagonis maupun antagonisnya itu sama sekali nggak kelihatan. Nah, walaupun karakternya kurang digali, tapi pengisi jajaran departemen acting Now You See Me mampu menghadirkan penampilan yang begitu meyakinkan, khususnya Jesse Eisenberg. Jesse memang terlihat memerankan variasi dari karakter Mark Zuckerberg yang dia diperankan di film sebelumnya. Akan tetapi tetap aja penampilan Jesse hadir begitu kuat dalam menghidupkan karakternya di film ini. Overall, film Now You See Me ini menurut gua film unik yang harus banget kalian tonton karena berbeda dengan film-film heist yang pada umumnya yang udah gua katakan tadi. Now You See Me tayang perdana pada 31 Mei 2013. Film heist yang menawarkan banyak trik sulap ini mendapat rating dari IMDb sebesar 7,2 serta di-vote lebih dari 600.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13.
Gak ada yang abadi dalam pertemanan, yang ada hanyalah justru kesempatan saling memanfaatkan satu sama lain, dan ini berlaku dalam dunia maling. Terutama ketika ada kesempatan bisa melibas teman sendiri demi keberhasilan menumpuk kekayaan yang berlimpahnya itu. Dan film The Italian Job akan memberikan singkat cerita seperti itu. The Italian Job bercerita tentang perampokan tapi juga balas dendam. Kisahnya berawal dari sebuah tim perampok pimpinan Charlie yang sukses mencuri emas di Venice. Sayangnya seorang anggota bernama Steve rupanya berkhianat. Nggak hanya membawa kabur emas, Steve juga membunuh anggota lain bernama Bright Girl. Charlie dan timnya sangat marah besar dan akhirnya merencanakan aksi balas dendam. Caranya dengan merampas kembali emas-emas yang dibawa kabur oleh Steve. Yang jadi masalah, Steve kini hidup mewah dan punya sistem keamanan yang sangat ketat untuk menjaga emas-emasnya tersebut. The Italian Job menawarkan jalan cerita yang cukup asik, serta olah teknologi dalam merampoknya tampil dengan sangat piawai. Dan yang terpenting, film ini memiliki pesan yang sangat ngena buat kalian semua. Apalagi juga dimainkan oleh beberapa aktor dan aktris yang keren banget. Sebut aja ada nama Mark Wahlberg dan juga Charlize Theron yang tampil cukup meyakinkan. Berkat arahan saudara Gary Gray, film ini mampu menjaga penceritaannya dengan cukup baik. The Italian Job tayang perdana pada 30 Mei 2003. Film yang memberikan aktor dan aktris keren ini mendapat rating sebesar 7,0 di IMDb serta di-vote lebih dari 300.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Bagaimana jadinya kalau perampokan besar dilakukan oleh kelompok yang semuanya beranggotakan perempuan? Apakah banyak adegan aksinya atau minim? Film Ocean Egg akan menjawab semuanya itu. Ocean Egg berkisah tentang Debbie, adik dari Danny yang dipenjara gara-gara dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Setelah bebas, Debbie yang terinspirasi dari kakaknya mulai menyusun rencana perampokan besar-besaran. Debbie pun mulai mengumpulkan beberapa orang dengan kemampuan uniknya masing-masing. Dan bagi Debbie, perampokan ini bukanlah aksi pencurian biasa, tapi juga jadi ajang balas dendam pada kekasihnya yang dulu sudah berkhianat. Bisa gue katakan film yang satu ini franchise dari 3 film sebelumnya, yaitu Ocean. Khususnya film ini menyuguhkan adegan perekrutan para anggota, penjelasan tentang rencana, masalah yang tiba-tiba mengganggu, dan tentu aja motif dari pencuriannya itu sendiri. Semua adegan ini ditampilkan dengan iringan musik yang catchy dan sekaligus cameo banyak aktris Hollywood khas gaya 3 film sebelumnya. Walaupun relatif sama dengan 3 film Ocean sebelumnya, hal ini justru nggak terlalu mengganggu karena Ocean Egg berhasil menampilkan film heist yang menghibur dan sangat mendebarkan pastinya. Tokoh utama yang semuanya perempuan memang terasa menjadi kelebihan dan daya tarik dari film ini. Tentu aja ada nama Sandra Bullock yang memerankan ketua dan otak dari pencurian ini dengan gayanya sendiri yang berbeda dari George Clooney. Dan banyak aktris-aktris papan atas lainnya yang tampil cukup mengesankan di film ini. Itu semua berkat arahan saudara Gary Ross yang memiliki ide sangat bagus. Ocean Egg yang perdana pada 8 Juni 2018. IMDb memberikan rating pada sebuah film bertabur bintang papan atas ini sebesar 6,3 serta di-vote dari 200.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Sedikit bonus buat kalian semua, di film terakhir ini gua bakalan ngasih film terbaru yang dimainkan oleh aktor kawakan Hollywood yang sekarang sedang beradu akting dengan aktor kebanggaan Indonesia, yaitu Iko Uwais. Dengan tema perampokan bank, film Wrath of the Man bakalan memberikan action yang sangat mumpuni. Wrath of Man menceritakan tentang Vertigo Security yang merupakan sebuah perusahaan pengamanan yang bertugas untuk mengantar uang dalam jumlah besar untuk klien-klien Vertigo. Suatu ketika perusahaan tersebut kedatangan seorang pekerja bernama Hill atau yang sering dipanggil H. Saat dia bertugas pertama kali, banyak yang mengatakan bahwa H nggak bisa apa-apa dan gak berkompeten hingga suatu saat dia berhasil membabat habis kelompok perampok. Karena Hedge di sini bukanlah orang biasa, dia memiliki alasan pribadi untuk masuk ke dalam Vertigo Security. Dia ingin membalaskan dendam untuk anaknya yang tewas ditembak setelah sekelompok perampok melakukan tindakan kriminal pada Vertigo. Film Wrath of Man ini cocok banget buat kalian yang suka dengan adegan-adegan kekerasan berlumuran darah dengan sentuhan humor gelap yang sangat kental pastinya. Dengan alur maju mundur, saudara Guy Ritchie mencoba memberikan yang terbaik dari segi karakter yang dimainkan juga oleh Jason Statham. Dan terbukti Jason di film ini cukup enjoy memerankan laki-laki yang penuh balas dendam buat orang yang sangat disayanginya itu.
Wrath of the Man tayang perdana pada 22 April 2021. IMDb memberikan rating untuk film penuh balas dendam ini sebesar 7,1 serta di-vote dari 129.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film action crime tema perampokan yang kali ini bisa gue share buat kalian semua. Jadi kalian tetap subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.